Lagi untuk diskusi mendalam. Kali ini kita bedah bareng cuplikan dari karya klasik William Cunningham, Historical Theology. Fokusnya jelas ke sejarah gereja, perkembangan doktrin, dan perdebatan teologis penting di dalamnya. Wah, ini materi yang padat banget ya isinya. Detail sejarahnya kaya, analisis doktrinnya juga cukup dalam. Langsung saja yuk kita lihat beberapa area yang kalau diasah lagi, kayaknya bisa bikin dampaknya makin terasa buat pembaca zaman sekarang. Setuju. Mungkin yang pertama nih, satu hal yang langsung terasa penting di teks sejarah teologi sepanjang ini adalah soal alur cerita. Perlu ada semacam benang merah yang kuat gitu ya, untuk menyambungkan semua periode dan topik yang seabrek itu. Iya, setuju banget. Rasanya sekarang ini meskipun banyak periode dibahas dari era patriarkal, Musa, sampai zaman modern, terus topiknya juga beragam, mulai dari hakikat gereja, Konsili Nisea, sampai ajaran Arianisme, plus tokoh-tokoh kunci kayak Ignatius atau Clemens. Lengkap ya? Lengkap, tapi sambungan antar bagian itu kadang agak samar. Kita seolah diajak lompat dari satu pulau ke pulau lain, tapi jembatannya nggak selalu kelihatan jelas. Hmm, Misalnya, gimana sih cara berpikir di era Bapak Gereja itu sebenarnya menyiapkan lahan buat perdebatan di zaman skolastik? Atau gimana satu doktrin, katakanlah soal gereja atau infalibilitas, berkembang dan saling mempengaruhi dari masa ke masa? Ini seringnya kayak diasumsikan aja gitu. jadi pembaca yang harus kerja keras sendiri ya buat nyambung-nyambungin? Nah, itu dia. Pembaca mungkin perlu usaha ekstra untuk merangkai gambaran besar, lintasan sejarah atau perkembangan doktrin yang utuh itu. Oke, terus gimana solusinya? Kalau menurutmu, gimana cara kita perkuat lem naratifnya ini? Mungkin ya, bisa dengan secara eksplisit menenun semacam pertanyaan utama atau tema besar yang terus diulang di setiap pembahasan era atau topik. Oh, jadi ada fokus yang di-highlight terus gitu. Iya, misalnya kalau tema besarnya soal perkembangan otoritas gereja, nah setiap bagian, entah itu pas bahas zaman Musa atau zaman skolastik, dijelaskan kontribusinya ke tema besar itu. Atau bisa juga fokus ke dinamika tafsir Alkitab, atau perjuangan terus-menerus antara ortodoksi lawan heterodoksi, biar lebih kelihatan kaitannya. Contoh konkretnya gimana tuh, biar lebih kebayang? Namanya bisa macem-macem sih. Mungkin setiap mau masuk bagian baru bisa diawali dengan kalimat yang langsung nyantol ke pembahasan sebelumnya atau ke tema besar. Kayak semacam pengingat gitu ya? Betul. Misalnya, abis bahas era Bapak Gereja, pas masuk skolastik bisa mulai dengan, nah, melanjutkan perdebatan sengit soal otoritas gereja yang sudah kita lihat sebelumnya, periode skolastik ini menawarkan sudut pandang unik lewat, gitu misalnya. Oke. Atau bisa juga pakai kalimat penutup di akhir satu bagian yang ngasih kode kemana arah pembahasan selanjutnya. Atau gimana ini nyambung lagi ke argumen utama. Menarik. Bahkan mungkin bisa juga disisipkan paragraf transisi pendek antar periode besar. Kayak rangkuman singkat era sebelumnya dan gimana itu membuka jalan buat era berikutnya. Tapi selalu dikaitkan ke cerita besar yang mau dibangun. Gimana menurutmu? Ide bagus tuh. Paragraf transisi singkat bisa sangat membantu pembaca biar nggak tersesat di tengah detail yang banyak itu ya. Nah, ngomongin detail, ini nyambung ke isu kedua nih yang saya perhatikan. Soal menyeimbangkan kekayaan detail sejarah dengan relevansinya buat kita sekarang. Betul. Ini menarik. Di satu sisi, naskah ini juara banget dalam menyajikan detail spesifik. Kita lihat pembahasan rinci soal konsili penting kayak Nicea atau Trent, tokoh-tokoh macam Ignatius, Clemens, Agustinus. Detailnya kaya banget ya. Iya, terus kontroversi Arianisme, Pelagianisme, sampai perdebatan Katolik Protestan soal gereja, detailnya memang kaya. Tapi, nah ini dia, kadang hubungan antara semua detail sejarah keren ini dengan zaman sekarang, atau pentingnya buat mahasiswa teologi hari ini, yang katanya jadi target utama buku ini, objek paling berharga, itu kurang eksplisit dijalin di tengah-tengah analisis. Jadi relevansinya cuma disebut di awal atau akhir aja gitu. Seringnya begitu, atau ditegaskan tapi nggak terasa mengalir di dalam pembahasannya. Jadi, pembaca bisa jadi bertanya,
Oke, sejarahnya menarik, tapi terus kenapa ini penting buat saya sekarang? Faktor SWOT-nya kurang nendang gitu. Oke, jadi ada gap antara detail historis sama signifikansi kekiniannya. Terus gimana cara menjembataninya? Ada saran? Mungkin ya, gimana kalau kita coba sisipkan secara berkala, refleksi, atau analisis singkat yang lebih terang-terangan mengaitkan masa lalu dengan masa kini. Langsung di dalam teksnya. Maksudnya pas lagi bahas poin sejarah tertentu, langsung dikaitin gitu? Ya, langsung dikaitkan dengan perdebatan teologi yang masih hangat, isu gereja kontemporer, atau bahkan implikasinya buat iman pembaca sendiri. Ini bisa bikin faktor SWOT-nya lebih terasa langsung menjawab kebutuhan audiens targetnya. Bisa kasih contoh yang lebih spesifik nggak? Biar lebih jelas. Misalnya gini, pas lagi bahas pandangan gereja mula-mula soal kecukupan Alkitab, mungkin terkait Bapak Apostolik, atau debat lawan Katolik Roma, nah bisa diselipkan 1-2 kalimat. Kalimat itu langsung nunjukin gimana perdebatan kuno ini masih bergema dalam diskusi modern soal sola scriptura versus tradisi di banyak gereja. Oke. Jadi langsung ditarik benang merahnya ke konteks sekarang. Betul. Atau waktu lagi seru-serunya bahas kontroversi Arian soal natur Kristus, bisa ditambahin catatan singkat misalnya. Pertanyaan mendasar soal keilahian dan kemanusiaan Kristus ini dalam bentuk lain masih terus muncul loh dalam teologi kontemporer, bahkan dalam dialog antar iman. Jadi ada jembatan langsungnya. Oke. Begitu juga pas selesai bahas tokoh besar kayak Agustinus atau Calvin, jangan cuma bilang mereka penting secara historis, tapi coba refleksikan warisan spesifik apa dari pemikiran mereka, misalnya soal anugerah, predestinasi, sakramen, yang masih relevan dan terus membentuk teologi kita sampai sekarang. Jadi lebih dari sekedar catatan kaki sejarah. Masuk akal banget. Itu bisa bikin sejarah terasa lebih hidup dan relevan ya. Nah, poin terakhir nih dari saya, ini menyangkut cara penyajian argumen yang kompleks. Terutama pas lagi bedah perdebatan teologis yang rumit, biar pembaca nggak kewalahan gitu. Nah, iya. Naskah ini kan sering banget menyajikan lapisan-lapisan argumen dan kontra-argumen yang cukup jelimet ya. Betul. Contohnya jelas pas bandingin pandangan Katolik Roma vs Protestan soal gereja yang kelihatan, visibilitas, infalibilitas, peran Alkitab versus tradisi, atau perdebatan soal surat-surat Ignatius itu asli atau enggak dan gimana menafsirkannya. Belum lagi kerumitan pemikiran Pelagian vs Agustinian soal dosa asal dan kehendak bebas. Materinya padat dan bagus, tapi kadang penyajiannya kurang dibantu rambu-rambu internal yang jelas gitu. Maksudnya rambu-rambu internal gimana tuh? Ya, misalnya kalimat topik di awal paragraf dalam bagian itu bisa lebih menohok. Terus penanda pas pindah dari satu pandangan ke pandangan lain atau kekritikannya bisa lebih tegas. Kadang terasa kurang jelas gitu perpindahannya. Dan paragrafnya juga kadang panjang-panjang ya? Nah, itu juga paragrafnya kadang panjang-panjang. Ini bisa bikin alur logikanya agak kabur atau pembaca gampang kehilangan fokus di tengah-tengah argumen yang berlapis itu. Solusinya gimana dong? Mungkin dengan menerapkan struktur mikro yang lebih rapi di bagian-bagian yang isinya debat kusir teologis itu. Coba deh pecah paragraf jadi lebih pendek, disesuaikan dengan perpindahan fokus argumen atau subtopik. Jadi satu paragraf satu ide pokok gitu ya? Idealnya gitu. Terus, perkuat kalimat topik di dalam paragraf itu, biar dari awal jelas mau ngomongin apa di paragraf tersebut. Pakai juga bahasa penanda transisi yang lebih kentara. Contohnya? Misalnya, untuk membedakan antara memaparkan pandangan A, mengkritiknya, lalu menyajikan pandangan B. Kayak pakai frasa, di sisi lain. Namun, kritik utama terhadap pandangan ini adalah, sebagai alternatif, pandangan Protestan menekankan. Semacam itu, gimana? Itu saran praktis banget. Jadi lebih terstruktur ya bacanya. Bisa kasih contoh lagi mungkin misalnya pas bahas soal gereja tadi. Oke, misalnya, paragraf super panjang yang lagi bahas debat soal hakikat gereja atau kontroversi Arian, coba dipecah jadi unit-unit lebih kecil. Satu paragraf fokus ke definisi gereja menurut Katolik, paragraf berikutnya khusus bahas aspek visibilitasnya menurut mereka, lalu paragraf lain soal peran Alkitab dalam pandangan itu. Dipisah-pisah per aspek gitu ya? Ya, baru setelah itu, pindah ke pandangan Protestan dengan penanda yang jelas misalnya. Berbeda dengan itu, kalangan Protestan cenderung melihat atau argumen tandingan yang kerap muncul adalah atau
Untuk mendukung klaim ini, bukti historis yang sering dikutip antara lain. Oke, jadi perpindahannya lebih mulus dan jelas. Satu lagi nih yang menurut saya penting banget. Pas mau menyajikan bukti sejarah, misalnya kutipan dari surat Clemens, keputusan konsili Yerusalem, atau tulisan Bapak Gereja, pastikan kalimat pembuka paragrafnya itu udah jelasin dulu poin apa yang mau dibuktikan dengan detail sejarah itu. Jangan langsung nyemplung ke detailnya. Jadi pembaca ngerti kenapa detail itu relevan untuk argumen yang lagi dibangun. Tepat sekali. Biar nggak cuma deretan fakta, tapi jadi bukti yang mendukung argumen. Sip, sip. Oke, jadi kalau dirangkum, 3 fokus utama pembahasan kita hari ini adalah: pertama, soal memperkuat jalinan naratif atau benang merah, biar hubungan antar periode sejarah dan topik teologis jadi lebih eksplisit dan terasa alurnya. Betul. Kedua, mempertajam keseimbangan antara detail sejarah yang kaya dengan penekanan pada relevansinya buat pembaca masa kini. Biar nggak cuma jadi cerita masa lalu, tapi ada makna kontemporernya. Ya, faktor so what-nya itu. Dan ketiga, menyempurnakan struktur mikro dalam penyajian argumen, terutama pas bahas perdebatan yang kompleks, supaya lebih mudah dicerna dan diikuti alur logikanya oleh pembaca. Betul. Saran-sarannya tadi meliputi penggunaan transisi yang lebih tegas antar bagian dan periode. Menyisipkan refleksi kontemporer secara lebih sering dan terintegrasi dalam analisis sejarahnya. Serta menggunakan kalimat topik internal yang lebih kuat, memecah paragraf secara lebih strategis, dan memakai bahasa penanda yang lebih jelas untuk memandu pembaca melewati argumen-argumen yang padat itu. Tentu ini cuma beberapa ide ya. Banyak cara lain yang mungkin bisa dieksplorasi untuk makin menajamkan kekuatan teks yang sebetulnya udah sangat kaya ini. Semoga diskusi kita ini bisa jadi masukan yang berguna ya. Kalau nanti ada revisi berdasarkan obrolan ini, atau mungkin ada materi lain yang ingin dibahas bareng, jangan ragu untuk kirimkan lagi ke kami. Siap. Selalu menarik membahas teks-teks seperti ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.